Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keenam. Kita akan lanjutkan membuat project aplikasi Android di Android Studio. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang activity intent. Hari ini kita akan membahas struktur control atau biasa salah satunya itu if else. Untuk selanjutnya kita coba buat dulu. Kita buka project sebelumnya. Di project sebelumnya kita sudah punya dua buah activity, yaitu main activity dan menu. Kita akan tambahkan activity yang ketiga untuk project hari ini seperti pertemuan sebelumnya. Untuk menambahkan activity, klik kanan pada package project, lalu pilih activity. Kita coba tetap pakai empty aja. Kita beri nama struktur, misalkan finish. Tunggu proses Gradle. Tunggu beberapa saat sampai proses Gradle selesai. Proses Gradle sudah selesai. Sekarang kita buka dulu yang activity menu. Kemarin kita sudah punya satu menu ya. Kita tambahkan menu yang kedua. Kita bisa drag button di sini. Seperti yang kemarin. Kita bisa ganti nama teksnya. Menu 2 misalkan struktur kontrol. Kita setting bold. Jika sudah, ukurannya kita perbesar 18. Sekarang kita sudah punya dua buah menu. Selanjutnya kita buat event on click agar ketika button diklik dia akan men-trigger untuk membuka menu yang kedua. Klik menu 2 misal buat event handler on click, Alt enter, create on click event handler, lalu di menu. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan intent. Kita bisa copy dari menu 1. Ini kalkulator, ini kita ganti struct, misalkan struktur. Ininya main activity-nya kita ganti, karena sekarang kita mau buka struktur. Maka struktur.class start activity structure. Menu 2 sudah kita tambahkan intent. Sekarang kita buka layout menu 2. Ini activity-nya. Ini masih kosong. Layout menu 2. Ini constraint, kita modif lagi. Linear layout. Di sini kita akan membuat struktur if sederhana. Kita coba tambahkan text view.
Oke, kita ganti teksnya. Misalkan kita akan membuat nilai akhir. Kita perbesar sedikit. 18 misal. Kita tambahkan plain text atau edit text. Oke, ini masih horizontal, kita rubah jadi vertikal. Oke, input nilai, outwake-nya nolin. Name, bikin 0. Oke, namanya hapus. Nah, kita bisa setting ini ID-nya, misalkan nilai. Oke. Selanjutnya kita tambahkan button untuk proses if else-nya nanti. Oke, button. Kita beri nama text status misalkan. Text status text. Sedikit. Lalu nilai cek status kita tambahkan text view untuk sebagai penampung hasilnya. Penampung hasil dari struktur kontrol yang akan dibuat. Kita kasih strip saja. Ini ID-nya kita buat hasil. Di text view ini ID-nya hasil. Kalau kita perbesar hurufnya 24 misalkan. Dan bold. Oke, kita setting gravity-nya center. Oke, kita coba running dulu. Oke, tunggu proses. Oke, Gradle error, no error, instalasi. Launching aplikasi. Oke, kita sudah punya dua menu tadi ya. Menu kedua struktur kontrol. Kita klik. Nah, dia akan membuka tampilan ini. Oke, next. Kita stop dulu emulatornya. Sekarang kita akan membuat struktur kontrol untuk cek status ini. Kita buka struktur.java. Oke, seperti pada pertemuan yang sebelumnya tentang kalkulator, saat kita akan melakukan pengolahan data, kita perlu deklarasi variabel atau ID apa saja yang ada di dalam XML. Oke, yang pertama, tadi kita punya edit text nilai, lalu punya text view hasil, Android widget. Oke, Alt enter. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan nilai sama dengan find view by ID, resource ID, nilai. Oke, perlu diingat lagi ya. Jadi nilai yang ada di sini adalah ID dari XML yang sudah kita buat. Karena di sini ID-nya adalah nilai, maka pada struktur.java kita beri nama nilai juga. Hasil, find view by ID,
resource ID hasil. Sama seperti nilai karena text view-nya bernama hasil. Oke, selanjutnya kita perlu membuat event onClick pada button text status. Kita bisa buat event onClick di sini, button check status, Android onClick. Nah, misalkan status seperti biasa, create event handler, create onClick event handler, arahkan pada struktur. Nah, kita sudah punya public void status. Nah, di sini kita akan membuat struktur kontrol sederhana menggunakan if else. Namun sebelumnya, karena nilai ini berupa angka dan sifat di bahasa Java ini, nilai yang kita terima dari edit text itu masih berupa string, maka kita perlu melakukan parsing dari string ke integer. Caranya sama seperti pada proses kalkulator. Kita bikin integer 6 integer dot parse in, lalu string yang akan dirubah nilainya kita ambil get text string. Oke, kita sekarang sudah merubah string dari variabel nilai dalam bentuk integer dan disimpan dalam variabel 6. Ya, selanjutnya kita buat struktur kondisi if 6 lebih dari sama dengan 60, maka tampilkan dalam variabel hasil tulisan lulus. Jika tidak, tampilkan dalam variabel hasil gagal. Oke, kita coba jalankan. Kita buka menu yang kedua. Kita input misalkan 75, cek status. Nah, maka karena di sini lebih dari 60 sama dengan hasil set text-nya lulus, maka muncul tampilan lulus. Jika 55, cek status gagal. Nah, ini untuk kontrolnya. Kali ini juga saya akan coba tampilkan sebuah dialog menggunakan TOAS di Android Studio. Sangat sederhana. Kita tinggal memanggil TOAS, buat sebuah TOAS pada view ini atau activity ini strukturnya. Lalu tampilkan tulisan selamat Anda lulus. Nah, lalu ini ininya panjang TOAS-nya. Ada dua opsi, ada length long, length short. Long ini lebih panjang, short nanti type-nya lebih pendek. Kita coba pakai yang long supaya lebih panjang. Dot show. Kita bisa copy yang ini. Maaf, Anda gagal misal. Length long show. Kita coba lagi.
Oke, struktur kontrol 75. Nah, perhatikan selain di bagian ini nanti ada TOAS yang muncul. Cek status lulus. Nah, ini TOAS, selamat Anda lulus. Seperti namanya TOAS, gitu ya. Kalau misalkan kita input 50, cek status gagal. Nah, maaf Anda gagal. Nah, ini namanya TOAS. Cara membuatnya sangat mudah ya, sangat sederhana. Oke, kita bisa modif lagi, misalkan kita ingin merubah warna. Nah, untuk warna sendiri di Android Studio itu ada values, isinya ada color, string, dan style. Kita bisa menyimpan beberapa pengaturan di file-file ini. String untuk menyimpan string, teks. Nah, color untuk menyimpan colors. Kita bisa membuat deklarasi untuk warna yang kita inginkan. Misalkan color, name color, namanya misalkan green. Green itu kodenya 00, red, green, blue, FF 00. Nah, ini greennya. Atau kita bisa membuat juga red misalkan. Red, green, blue berarti FF 00. Nah, ini merah. Nah, di dalam file color kita sudah punya dua values, ada green dan red. Nah, kita bisa menggunakan yang sudah ada. Kita akan coba gunakan di activity Java ini. Berarti saat hasil ini menampilkan tulisan lulus, lalu menampilkan TOAS, dia juga merubah warna sesuai statusnya. Misalkan hasil dot set background resource color. Nah, tadi apa namanya? Green. Nah, tadi udah ada nih. Oke. Jadi jika statusnya lulus, backgroundnya akan green. Tapi jika statusnya gagal, backgroundnya itu red. Oke. Simpan. Kita restart aplikasinya. Oke, kita coba buka menu 2, input 80 misal, cek status, lulus. Nah, selamat Anda lulus, berwarna hijau. Misalkan di input 40, cek status, gagal, tanda gagal berwarna merah. Oke, itu penjelasan tentang penggunaan struktur kontrol. Sangat sederhana sebetulnya. Dan ditambah beberapa modifikasi menggunakan TOAS dan background resource. Oke, silakan dipelajari sampai paham. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan di grup. Karena ini akan menjadi salah satu bagian untuk project UTS. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.